Angiospermae. Pertama kita meluncur kepada struktur bunga. Bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yakni tangkai bunga sebagai penopang bunga, kelopak sebagai pelindung, mahkota ketika kuncup dan saat mekar, mahkota sebagai tata rias dan hiasan untuk mengundang serangga mengalami penyerbukan atau pembuahan. Proses terjadinya pembuahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses penyerbukan dan jenis perantaranya. 1. Anemogami. Anemogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri proses yang penyerbukannya dibantu oleh angin: memiliki bunga yang kecil, berjumlah banyak, dan tidak menghasilkan bau. Contohnya seperti jagung dan padi. 2. Entomogami. Entomogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Contohnya memiliki warna yang pekat, menghasilkan nektar dan bau. Contohnya bunga matahari yang dihinggapi oleh lebah. 3. Ornitogami. Ornitogami merupakan proses penyerbukannya yang dibantu oleh burung. 5. Pteroptorygami, proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. 6. Antropogami, yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Proses pembuahan generatif pertama dimulai dari sel telur. Sel telur ini akan membelah meiosis atau menghasilkan 4 sel anakan yang akan meninggalkan 1 sel inti, yaitu 3 sel inti lainnya akan terbuang dan sel tersebut akan berkembang dan memenuhi megasporosit atau megasporogium. Dan generatif kedua akan menghasilkan 3 kali sel anakan, yaitu 3 di atas, 2 di tengah, dan 3 di bawah. 3 di atas disebut dengan sel antipoda. Sel yang di tengah disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, dan di kedua kanan sisi bawah disebut dengan sinergin yang menghasilkan senyawa kimia untuk mengundang atau menarik sperma masuk untuk membuahi sel telur. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah sel inti atau sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi ini pembuahan ganda yaitu pembuahan yang terjadi secara 2 kali pembuahan. Pertama, inti vegetatif berfungsi sebagai penuntun gerak kepada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 membuahi sel telur akan menghasilkan zigot atau biji. Inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan cadangan makanan untuk zigot atau endosperma. Serbuk sari memiliki 2 inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk menuntun gerak bagi inti generatif 1 dan 2. Inti generatif 1 membuahi sel telur dan menghasilkan zigot atau biji. Inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma atau cadangan makanan yang diperlukan untuk zigot. Proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga dinamai pembuahan ganda. Iya, tepuk tangan dulu buat kakak-kakak kelasnya ya. Jadi lancar-lancar sekali mereka kan. Itulah persiapan yang matang, hasilnya akan bagus. Semua dulu. Persiapan yang matang, hasilnya akan bagus. Iya. Nah, sedikit aja ya tambahannya lagi. Tadi mengenai perkembangbiakan kan? Ini gambar apa? Bunga. Apa yang ada di bunga alat perkembangbiakan? Putik dan benang sari. Putik organ kelamin apa? Jantan. Betina. Benang sari? Jantan. Sebelum
polinasi ya, bisa dibantu angin, bisa dibantu manusia dan hewan-hewan. Nah, jadi terjadilah pembuahan kalau tumbuhan biji tertutup, pembuahan ganda. Pembuahan apa? Iya, 2 kali terjadi pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina ya. Bisa? Oke, jadi setiap tumbuhan itu tidak sama perkembangbiakannya, berbeda-beda. Oke, cukup sekian lah.